Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Arin Nurani Purwati di channel Bunda Enela. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan menjelaskan video selanjutnya ya dari yang sebelumnya. Aku akan memberitahu tahapan-tahapan proses melahirkan melalui sesar dan lalu peralatan apa aja yang harus dibawa dan rate-nya itu seperti apa sakitnya operasi sesar itu. Buat bumil-bumil yang mempersiapkan kehamilannya mungkin ini bisa jadi second choice gitu ya kalau misalkan nggak bisa amit-amitnya semoga aja normal gitu, tapi kalau misalkan harus operasi sesar juga kita harus mempersiapkan diri gitu kan. Oke, tonton terus videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita ke videonya. Oke, jadi tahap pertama mungkin aku akan mulai dengan persiapan peralatan apa aja yang harus dibawa ketika akan operasi sesar gitu ya. Jadi yang pertama udah pasti dokumen penting itu seperti yang sebelumnya, ada BPJS, KK, KTP, buku PINK, juga kartu rujukan kalau misalkan lewat BPJS. Nah, itu dokumen-dokumen penting gitu ya. Lalu kalau untuk persiapan ibunya, aku cukup cuman bawa baju salin satu, salin pulang, terus pas waktu di RS-nya, aku biasanya bawa eh, daster gitu, daster langsung gitu ya. Nah, bawa itu sama peralatan mandi juga peralatan sholat. Nah, kalau misalkan bayinya sebetulnya Ola waktu itu pas lahiran tuh langsung pakai baju rumah sakit. Nah, cuman pas Ola pulang baru bawa baju. Jadi mungkin kalau untuk peralatan bayinya ya baju, celana, topi, selimut, eh, dan lain-lain bedong itu bawa dua set. Nah, gitu. Kalau yang untuk yang ngantar itu biasanya suami aku bawa sih salin sama ibu aku juga bawa. Nah, itu peralatannya ya. Lalu untuk prosesnya itu seperti ini. Jadi yang pertama itu aku dicek rekam detak jantung bayi dulu gitu kan. Pas datang itu disuruh rekam jantung bayi. Lalu lanjut setelah itu dipasang infus. Nah, kalau dipasang infus kemarin emang agak aku kan seumur hidup baru ya pengalaman pertama gitu di infus waktu melahirkan Ola gitu. Nah, itu tuh kan di tangan kanan dulu aku tuh. Ternyata nggak bisa, guys. Jadi dua aku ditusuknya. Nah, itu juga lumayan sakit, tapi aku masih bisa lah. Setelah itu aku kan puasa tuh kan aku di operasinya tuh jam 2. Dari jam 6 sampai jam 12 itu aku puasa. Jadi cuman minum air dari rumah sakit jam 12 itu persiapan. Nah, lalu aku dibawa ke ruang operasi. Kalau untuk proses operasinya sendiri, waktu disuntik anestesi gitu ya, biar dibius sebagian itu, udah pas proses operasinya nggak berasa sama sekali, jadi aku kasih red 0. Terus, nah after operasi, dan kalau proses di dalamnya itu cuma sebentar aja guys. Cuman ya memang karena aku baru pertama kali masuk rumah sakit dan harus operasi gitu, dan ya mengalami itu semua, buat aku sih lebih ke mental sih ya. Itu aku lumayan sih ngerasa kayak deg-degan, takut. Itu sih yang bikin aku takut, bukan rasa sakit di suntik-suntik yang kayak gitunya enggak, tapi karena mempersiapkan mental aku karena aku baru pertama kali masuk rumah sakit gitu dan harus operasi. Nah, setelah itu after sesar, pemulihan 3 jam itu emang agak berasa kepala puyeng-puyeng aja, nggak ada rasa sakit sama sekali, belum, karena aku masih ngerasa bius gitu ya perutnya. Cuman setelah itu aku harus persiapan belajar miring kanan miring kiri. Nah, di situ mulai agak sedikit sakit gitu, tapi rate-nya masih 7/10 lah kalau buat aku. Nah, terus setelah miring kanan miring kiri dicabut kateter, itu masih nggak sakit ya karena aku masih ada biusnya gitu. Nah, selanjutnya belajar jalan. Nah, itu tuh yang sakit banget, kayak aku tuh tertatih-tatih gitu loh guys. Terus prosesnya tuh cepet banget, dari belajar miring kanan kiri dicabut kateter. Jadi aku tuh di rumah sakit tuh hari hari Jumat pagi, pulang Sabtu. Jadi cuman semalam doang di rumah sakit, dan aku tuh harus sudah bisa jalan, dan besoknya tuh aku bener-bener kayak nggak ngalamin operasi apapun, kayak udah sehat aja gitu guys. Gak sehat maksudnya, nggak kayak habis operasi gitu loh.
ngelahirin, cuman kayak nggak habis yang operasi yang gimana gitu, karena udah langsung bisa jalan dan ya harus pulang kan gitu. Baru deh setelah pulang dari rumah sakit, 1 hari 2 hari kan udah hilang tuh, mulai hilang tuh biusnya. Nah itu rednya ya Allah, kayak mau batuk sakit, mau bersin sakit itu, padahal aku pengen toleransinya tinggi. Tapi gak apa-apa sih, tapi semuanya itu hilang ya demi si Ola itu. Hilang pas ngelihat Ola. Ya udah, dinikmati aja. Jadi menurutku lahiran apapun juga caranya itu kalian hebat banget pokoknya. Tapi emang sih aku kan niatnya aku normal gitu, tapi aku juga mempersiapkan diri aku dengan second choice, takutnya aku harus sesar dan ternyata memang harus sesar. Jadi ya aku belajar kan selama hamil juga aku baca-baca after melahirkan tuh seperti apa jadi ibu, seperti apa menyusui pun aku harus belajar seperti itu teman-teman. Nah, itu dia videonya, itu dia tahapannya, itu dia rate-nya, itu dia apa dokumen-dokumen apa aja yang harus dibawa itu ya, tadi aku udah jelasin di videonya. Nah jadi yang pertama itu siapkan dulu mentalnya ya bumil-bumilku, tapi insya Allah yakin kepada Allah kalau semuanya akan berjalan lancar. Aku pun yang memang belum pernah sama sekali ke rumah sakit, apalagi diimpus gitu, apalagi operasi, nggak pernah kepikiran. Dan alhamdulillah bisa melewati itu semua, apalagi setelah melihat anak kita gitu lucu, terobati semuanya. Jadi namun PR kita belum berhenti di situ, karena selanjutnya juga kita harus menyiapkan diri biar si luka operasi ini cepat sembuh gitu. Dan memang sampai sekarang aku pun lukanya jadi keloid teman-teman, jadi emang belum kering. Aku udah 9 bulan yang lalu gitu, anak aku sekarang udah 9 bulan masih apa belum kering yang rata sama kulit, tapi malah timbul keloid gitu, karena kan emang aku juga perutnya berlipat gitu, jadi si lukanya ada di bawah eh, perut aku yang berlambir gitu bekas lahiran ya, nggak apa-apa lah ya. Nah mungkin buat bumil-bumil di sana yang mau bertanya atau apa silahkan komen aja, nanti aku bantu jawab. Pokoknya semangat terus, persiapkan semuanya, dokumen-dokumennya, hospital bagnya, mental kalian, keyakinan kalian. Nah semoga dilancarkan lah persalinannya gitu. Usahakan dulu sebisa mungkin kita normal, kalau misalkan emang udah ada indikasi medis untuk sesar maka lakukannya yang terbaik gitu, karena kan menurutku semuanya juga oke, mau itu normal mau itu lewat operasi sesar, semuanya itu melahirkan menurutku ibu-ibu hebat. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, and share barangkali kalau misalkan kalian rasa video ini perlu di share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.